Kalau dulu masyarakat Betawi biasanya menggunakan daun muda dari pohon noni atau pohon mengkudu ini untuk membuat nasi goreng Betawi. Mantap itu nasi gorengnya. Tapi yang mudanya ya. Kamu sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo, apa kabar sahabat I2 TV Indang Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat. Sehat itu adalah nikmat Allah yang paling penting bagi diri kita, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya, sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Namun bagi teman-teman yang tombolnya masih merah, tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari channel ini. Yang terpenting jangan di skip-skip, supaya kalian dapat memahami dan menyimak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui saat ini, zaman semakin maju, semua serba digital. Banyak orang mengetahui bentuk dan rasanya buah-buahan atau tumbuhan. Namun saya yakin banyak orang yang tidak tahu pohon buah tersebut. Kita ambil contoh, buah mengkudu. Kira-kira banyak nggak orang yang tahu pohon mengkudu itu seperti apa? Paling ujung-ujungnya searching di Google, pohon mengkudu itu seperti apa. Tapi kalau ngelihat realnya mungkin sama sekali belum tahu. Nah untuk itu, saya akan berbagi tentang tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang banyak belum diketahui oleh masyarakat luas, apalagi masyarakat perkotaan. Tapi kalau untuk wong desa kayak saya, pasti banyak yang tahu lah untuk tanaman-tanaman buah atau tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Jadi kesempatan kali ini saya akan mengenalkan klasifikasi untuk pohon mengkudu. Tapi kita lihat dulu mengkudu itu di berbagai daerah namanya apa aja sih? Kalau secara umumnya untuk orang Indonesia menyebutnya mengkudu ya. Untuk bahasa Latinnya Morinda citrifoli. Untuk bahasa Aceh menyebutnya kemede. Mohon maaf kalau untuk logatnya nggak pas ya, tapi nanti ada tulisannya. Tapi kalau untuk orang Jawa itu menyebutnya adalah pace atau kemudu atau kudu. Beda lagi dengan bahasa Sunda. Mereka menyebutnya cangkudu, bukan cangkul ya, cangkudu. Untuk Madura, kodu atau pace itu untuk orang Madura. Kalau orang Betawi menyebutnya lebih familiar ya, atau mengkudu itu lebih secara generalnya orang menyebutnya mengkudu. Beda lagi dengan orang Bali menyebutnya Bali Tibah. Nah, Bali Tibah itu kalau di Tahiti menyebutnya nono, di Tonga nonu, di Myanmar ungcoikan. Kalau di Indi itu ya. Beda lagi dengan di Hawaii sana menyebutnya noni atau Hawaii Magic Plant. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, saya akan melihat dari sisi klasifikasi ilmiah dari pohon mengkudu ini. Dilihat dari pendekatan saintifik atau scientific approach yang biasanya diperlukan bagi adik-adik atau anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Pohon mengkudu atau pace atau cangkudu itu masuk dalam kingdom atau kerajaan plantae, divisi spermatophyta, subdivisi angiosperma, kelas masuk pada dicotyledon, subkelas sympathalae, bangsa Rubiales itu masuk pada famili atau suku Rubiaceae, ordo Gentianales.
Genus atau marga Morinda, spesies atau jenis pohon mengkudu ini adalah Morinda citrifolia. Kita lanjut teman-teman, tanaman ini tumbuh di dataran rendah hingga pada ketinggian 1500 mdpl ya. Tinggi pohon mengkudu mencapai sekitar 3-8 meter. Memiliki bunga bonggol dia yang berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk. Buah yang masih muda berwarna hijau mengkilat dan memiliki bentol-bentol kayak kutil ya. Dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintiknya berubah menjadi kehitaman atau hitam. Kalau dulu masyarakat Betawi biasanya menggunakan daun muda dari pohon noni atau pohon mengkudu ini untuk membuat nasi goreng Betawi. Mantap itu nasi gorengnya. Tapi yang mudanya ya, apabila kita pakai daunnya yang masih tua itu mungkin rasanya agak kepait-paitan. Tapi kalau yang doyan sih nggak apa-apa, lebih enak. Berbeda lagi di Aceh sana, untuk buah mengkudu itu dibikin sebagai sayuran. Atau untuk buah mudanya itu dibikin untuk rujak ya. Itu hampir sama di daerah Jawa atau daerah Sunda, untuk buah mengkudu ini dibikin rujak bebek gitu biasanya ya. Kalau di daerah Jawa Barat itu biasanya daun mengkudu itu untuk lalapan ya, tapi direbus terlebih dahulu, dicocol pakai sambal dadakan itu, enak banget itu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tanaman mengkudu ini berasal dari Polinesia, sekitaran Pasifik Selatan sana atau di daerah Hawaii sana. Memiliki pohon yang tidak begitu besar, dia adalah jenis pohon besar tapi hanya mencapai sekitaran 4-8 meter tadi ya. Bentuk batangnya itu tidak lurus, dia berbengkok-bengkok, berdahannya itu kaku dan kasar ya. Dahannya itu kasar dan memiliki akar tunggang yang tertancap dalam. Sedangkan kulit pohon mengkudu itu berwarna keabu-abuan atau kecoklat-coklat, agak-agak kuning gitu ya. Kulitnya itu berbelah-belah namun tidak berbulu ya. Jadi aman, tidak gatal. Kalau yang pohon yang tidak berbulu itu tidak menyebabkan gatal. Keunikan untuk pohon mengkudu ini ya teman ya, cabangnya itu tidak bulat, dia bersegi empat. Kayak balok gitu, segi empat. Kayu mengkudu mudah sekali untuk dibelah, apalagi kalau yang kering. Biasanya digunakan untuk penopang tanaman lada kalau di daerah-daerah penghasil lada sana. Sekarang kita lanjut ke daun mengkudu ya. Daun mengkudu itu berdaun tebal dan mengkilat. Itu mirip sekali dengan daun awar-awar. Tapi awar-awar dan mengkudu itu merupakan pohon yang berbeda. Daun mengkudu letaknya berhadap-hadapan, begini ya. Bentuk daunnya dan ukurannya itu lebar-lebar, tebal dan tunggal dia ya. Ukuran daunnya itu sekitar 15 sampai 50 cm. Tepi di daunnya itu rata ya, tidak bergerigi. Ujungnya lancip dan pendek. Sedangkan daunnya sendiri berwarna hijau mengkilap dan tidak berbulu. Jadi kembali lagi aman kalau untuk pohon yang tidak berbulu ya. Pangkal daunnya sendiri itu pendek, ukurannya itu sekitar 0,5 sampai 2,5 cm. Daun mengkudu itu memiliki nilai gizi yang tinggi karena banyak mengandung vitamin A yang konon bisa menyembuhkan ambeien juga. Itu bagus ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat untuk bunga mengkudu. Bunganya itu tersusun majemuk berwarna putih dan harum ya. Bunga mengkudu itu bertipenya bonggol dan bulat ya teman-teman ya. Dan bertangkai sekitar 1-4 cm. Untuk bunga itu tumbuh di ketiak daun penumpu yang berhadapan dengan daun yang tumbuh secara normal. Jenis bunganya itu banci ya. Mahkota bunganya berwarna putih, berbentuk corong. Sedangkan untuk bunga sarinya sendiri itu adalah tertancap di mulut mahkota bunga. Kepala putik buahnya memiliki puting 2 ya. Bunga ini mekar dari kelopak berbentuk seperti tandan. Sekarang kita lihat buahnya. Nah, kalau buahnya pasti banyak orang yang tahu. Buah mengkudu itu terbentuk dari bongkol bakal-bakal buah yang ada di dalamnya ya.
Perkembangan buahnya itu mengikuti dari proses pemengkaran bunga yang dimulai dari bagian ujung bongkol menuju ke pangkal. Diameter buah mengkudu sekitar 7,5 sampai dengan 10 cm, jadi lumayan besar ya. Permukaan buah mengkudu yang majemuk seperti terbagi dalam sekat-sekat yang bentuknya poligonal. Jadi unik sekali memang untuk buah mengkudu ini. Atau seginya itu banyak. Bercorak untuk buahnya itu. Dan berbintik-bintik seperti kutil. Jadi kutil-kutil itu terbentuk dari sisa bakal-bakal buah yang sebelumnya. Buah muda mengkudu itu berwarna hijau, saat menjelang masak dia warna buahnya menjadi putih kekuningan. Dan apabila yang mateng warnanya menjadi putih pucat dan gampang sekali benyek. Di dalamnya itu banyak bebatuan, yaitu biji-bijinya berbentuk piramida dengan daging buah berwarna putih. Daging buahnya banyak mengandung air yang aromanya seperti keju yang sudah busuk atau bau kambing bandot yang perengus. Saya rasa kalau yang matang nggak mau orang makan buah mengkudu ini. Sedangkan senyawa yang terkandung di dalam buah mengkudu itu sifatnya antibiotik aktif. Buah mengkudu ini memiliki nutrisi lengkap yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti protein, vitamin, dan mineral penting lainnya. Zat selenium, salah satu mineral yang terdapat pada mengkudu, merupakan antioksidan yang sangat bagus sekali atau sangat hebat. Sedangkan senyawa yang terkandung di dalam buah mengkudu itu adalah seronin, plant steroids, alizarin, lisin, sodium caprylic acid, arginine, froxeronin, trace element, penilalanin, magnesium. Sedangkan zat terpenoid membantu dalam proses sintetis organik dan pemulihan sel-sel tubuh. Sedangkan zat-zat aktif yang terkandung di dalam sari buah mengkudu itu memiliki sifat mematikan bakteri penyebab infeksi, seperti Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Zat-zat yang terkandung di dalam buah mengkudu itu sangat efektif sebagai unsur anti peradangan dan anti alergi. Zat-zat anti kanker juga yang terdapat pada mengkudu paling efektif melawan sel-sel abnormal. Banyak zat-zat aktif lainnya yang terkandung di dalam buah mengkudu tersebut. Nah, setelah kita mengetahui untuk buah mengkudu ini, ternyata buah mengkudu ini sangat kaya sekali akan manfaat. Jadi mulai saat ini kalian mulai biasakan untuk melestarikan pohon-pohon yang ada di sekitaran kita. Jadi pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, selain kita mendapatkan udara yang sejuk, kita akan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Contohnya daunnya, batangnya, buahnya, dan bunganya. Oke teman-teman ya, budayakanlah menanam. Karena dengan menanam kalian akan menuai hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu teman-teman mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Dan jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.